wat Pietje zegt, of Klaasje, of dit of weet veel. Jij weet wat je kan. And yeah, and now I will play for Timnas. Maybe we can play against each other and yeah. Het veld staat dat je weet, oké, zoveel mensen kijken naar je. Apa yang terjadi pada timnas Indonesia sekarang ini memang benar-benar wajib kita syukuri. Ya, jika dulu timnas Indonesia hanya dianggap sebagai tim hore di Asia, sekarang status itu telah naik jadi tim kuda hitam, yang faktanya keberadaan para pemain diaspora benar-benar memberikan impact nyata baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Tak bisa dipungkiri kalau dalam beberapa tahun terakhir banyak pemain keturunan Belanda yang memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia hingga menjadi sorotan dari sejumlah media lokal di Belanda. Salah satu media yang terkejut dengan situasi ini adalah De Stentor, media asal Belanda yang merasa heran karena melihat banyak pemain bintang asal Belanda yang lebih memilih timnas Indonesia khususnya untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media tersebut menyoroti bagaimana para pemain berbakat yang lahir di Belanda seperti Tom Hai memilih untuk melepas paspor Belanda dan membela skuad Garuda. Mereka heran mengapa pemain dengan kemampuan di atas rata-rata seperti Miss Hilgers dan Tom Hai tidak menunggu kesempatan dipanggil tim nasional Belanda The Orange, tetapi justru memilih bermain untuk negara lain. Memang tidak mengherankan jika media Belanda merespon fenomena ini dengan kebingungan. Pasalnya hingga saat ini sudah ada 11 pemain keturunan Belanda yang secara resmi sudah memperkuat timnas Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan Belanda yang memperkuat tim Garuda, Indonesia pun kini memiliki level permainan yang juga semakin kompetitif. Lebih lanjut, upaya gencar Indonesia dalam melakukan naturalisasi pemain khususnya keturunan Belanda tak lepas dari peningkatan performa yang ditampilkan skuad Garuda dalam beberapa waktu terakhir. Pemain termahal timnas saat ini yakni Miss Hilgers, bahkan sampai dipertanyakan media negeri kincir angin kenapa lebih memilih membela Indonesia padahal masih ada kans untuk dipanggil Belanda. Dinaturalisasi pada bulan Oktober tahun lalu, keputusan Miss Hilgers saat itu memang terbilang cukup mengejutkan, sebab baik berusia 23 tahun itu masih mempunyai peluang yang cukup terbuka untuk dipanggil Belanda dengan statusnya sebagai bek reguler FC20 di Eredivisie. Apalagi bek utama Oranje yakni Virgil van Dijk yang kini berusia 33 tahun akan menua seiring berjalannya waktu, tapi Hilgers tetap mantap memilih Indonesia. Memang diketahui hubungan emosionalnya dengan Indonesia merupakan salah satu alasan ia menerima tawaran PSSI, di mana meski lahir dan juga dibesarkan di Belanda, Hilgers mengaku Indonesia sudah menjadi bagian dari hidupnya selama ini. Nah, saat ini Hilgers sendiri diketahui telah pulih dari cedera yang sempat dideritanya, di mana setelah pemulihan ia hanya diberi kesempatan bermain selama 20 menit dalam 2 pertandingan domestik melawan Go Ahead Eagles dan Heerenveen. Hingga membuat situasi ini menimbulkan tanda tanya, mengingat perannya yang cukup penting di lini pertahanan FC20. Tapi meski demikian, menurut Hilgers, keputusan pelatih Joseph Oosting untuk tidak langsung memainkannya secara reguler berkaitan dengan kebugarannya pasca pulih dari cedera. Ia mengakui bahwa proses pemulihannya memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, hingga sampai sekarang pun ia tetap menjalani latihan intensif untuk memastikan dirinya mencapai kebugaran penuh agar bisa kembali tampil maksimal dan memberikan kontribusi terbaik bagi FC20 di sisa musim ini. Kembali menilik bahasan awal bahwa total sampai saat ini, tercatat timnas Indonesia sudah memiliki 14 pemain keturunan dari Belanda dan memperkuat skuad Garuda. Tak cuma di level senior, kategori U20 pun timnas Indonesia punya beberapa pemain keturunan asal Belanda, di mana mereka adalah Chance Revan yang sudah jadi andalan dan membantu Garuda Nusantara juara Piala AFF U19, serta Dayan Mark dan tim Kuipers yang baru saja menjalani Sumpah WNI bersama Ole Romani. Nah, menariknya, di tengah gencarnya program naturalisasi yang dilakukan oleh tim Merah Putih, skuad Belanda yang jadi gudangnya pemain keturunan Indonesia justru tak ketinggalan memanggil pemain muda berdarah Indonesia ke tim junior Belanda di tahun ini. Seakan memagari wonderkid berdarah Indonesia, dilansir dari laman resmi Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, setidaknya ada 4 pemain yang dipanggil ke skuad bayangan Belanda U20 jelang tampil di Piala Eropa U21 di bulan Juni nanti.
Keempatnya ialah Ian Mason, Ryan Flamingo, Milan Manho, serta Danny van den Heuvel. Yap, meski belum masuk skuad resmi, namun dengan dipanggilnya para pemain tersebut ke Timnas Belanda U21, membuat peluang Timnas Indonesia untuk menaturalisasi di masa depan bakal cukup sulit. Menurut Statuta FIFA edisi 2022 pasal 9 ayat 2 poin C tentang perpindahan asosiasi, ada batas syarat khusus untuk pemain yang akan dinaturalisasi, yakni calon pemain tidak pernah membela tim nasional di kompetisi resmi di usia lebih dari 21 tahun. Selain itu, pemain tidak boleh bermain lebih dari 3 kali di tim nasional sebelumnya jika ingin pindah federasi, dan berkaca dari peraturan tersebut, para pemain yang dipanggil ke Timnas Belanda U21 itu berpotensi bakal sulit dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia jika berhasil catatkan caps resmi lebih dari 3 kali di Piala Eropa U21 nanti. Ya, menilik upaya yang dilakukan oleh Belanda ini, sejatinya hal tersebut terjadi sebab pelatih The Orange Ronald Koeman sempat dikritik karena tak memanggil para pemain keturunan Indonesia yang sedang on fire. Media Belanda Twente Insight menyebut beberapa nama yang telah dilewatkan Ronald Koeman padahal sedang berada di top performa, termasuk Ryan Flamingo yang memiliki darah Indonesia dan kini membela PSV. Karena itulah tak mau ketinggalan lagi, mereka segera memanggil nama-nama pemain berdarah Indonesia sekaligus memagarinya agar tak diambil lagi lewat jalur naturalisasi. Memang jika menyoal pilihan karir internasional yang dilakukan para pemain keturunan, sudah bermacam-macam alasan yang terlontar sejauh ini. Merespon hal ini pun Eliano Reinders yang telah mencuri WNI per bulan Oktober tahun lalu ikut membuka fakta kenapa Indonesia mencuri pilihan dari para pemain keturunan, di mana baginya bisa memperkuat skuad Garuda yang merupakan tanah kelahiran nenek moyang menjadikan pemain merasa terhormat. Meski masih memiliki kesempatan untuk membela timnas Belanda meskipun persaingan juga sangat ketat, namun pulang membela tanah leluhur menjadi sesuatu istimewa bagi para pemain keturunan yang walaupun tak lahir dan besar di tanah air. Bahkan jelang laga melawan Aussie dan Bahrain di bulan ini, Eliano Reinders menyampaikan ketidaksabarannya bertemu dengan pendukung timnas Indonesia dalam sebuah video singkat di akun @eredivisie-Indonesia. Hi Indonesië, ik wens jullie een fijne Ramadan. Ik kan niet wachten om jullie te zien bij de interlandperiode. Ia bahkan juga tak sabar bisa segera membela skuad Garuda yang kini dibesut oleh pelatih anyar Patrick Kluivert. Menilai segala hal ini, maka dari itu menarik dinantikan bagaimana kiprah dari Eliano Reinders dan kawan-kawan dalam laga melawan Australia dan Bahrain nanti.